Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid din wa dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, lidaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'an, lisihhati jasadina wa qulubina, lishafi amradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amrad, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alayna min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal huwiyatis sariyati fi jami'il mazahir. Di dalam kamus tasawuf ada ungkapan an-nikahus sari fi jami'iz zarari, pernikahan yang senantiasa berlangsung di dalam seluruh partikel, di dalam seluruh wujud benda-benda, di dalam seluruh wujud makhluk. Nah, apa yang sebenarnya disebut sebagai pernikahan yang senantiasa berlangsung itu ternyata pernikahan antara dimensi keilahian yang batin dan kecintaan Allah Ta'ala untuk bisa dikenal oleh makhluk-makhluknya. Oke, saya ulangi. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan antara dimensi Allah yang batin dan cinta Allah untuk dikenal. Oke, ini berawal dari sebuah hadis qudsi, yaitu kuntu kanzan makhfiyan, firman Allah, aku adalah kekayaan yang tersembunyi. Jadi ya, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya, termasuk belum menciptakan kita manusia, Allah itu adalah potensi yang kaya raya tapi tersembunyi. Tersembunyi gimana? Tidak ada yang mengenal Allah selain Allah itu sendiri. Itu tersembunyi.
Jadi ya, kalau makhluk itu diawali dari tidak ada menjadi ada, nah kalau Allah Ta'ala itu dari dulunya dulu, dari sananya sana memang ada, tidak pernah didahului oleh tidak ada. Itulah sebabnya Allah menyebut dirinya sebagai kanzan makhfiyan, kemahaan yang tersembunyi, potensi tidak bertepi, tidak terbatas, tapi tersembunyi. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala berfirman, fa uhibbu an u'raf, aku cinta untuk dikenal. Jadi Allah Ta'ala yang semula tidak dikenal oleh apapun, oleh siapapun, karena apa yang disebut sebagai apapun dan siapapun itu belum ada, Allah kemudian menyatakan, aku senang, aku cinta untuk dikenal. Falidzalika khalaqatul alam, karena itu aku menciptakan alam. Jadi tujuan Allah Ta'ala menciptakan alam, termasuk isinya adalah manusia, semata-mata karena Allah cinta untuk dikenal. Jadi semula merupakan kekayaan tak bertepi tapi tidak dikenal, potensi tak terbatas tapi tidak dikenal. Kemudian Allah menciptakan alam, dan karena itu kemudian isi alam raya itu mengenal Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semut mengenal Allah sesuai dengan kemampuannya seberapa mengenal Allah. Ular, kodok dan lain semacamnya mengenal Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya masing-masing makhluk untuk mengenal Allah. Dan yang paling memiliki porsi terbanyak mengenal Allah itu manusia, melebihi malaikat. Manusia. Jadi kita ini diciptakan untuk apa? Untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka otomatis dapat dipastikan Allah lah yang paling menarik bagi kita, nggak pada apapun yang lain. Jadi kalau masih ada orang tertarik kepada makhluk-makhluk melebihi rasa tertarik kepada Allah, dapat dipastikan orang itu tak mengenal Allah. Tak mengenal Allah. Jadi kalau masih ada hobi ini, hasrat ini, itu dan lain semacamnya, dan arusnya besar, melebihi besarnya arus kecintaan kepada Allah Ta'ala, itu berarti dapat dipastikan tak mengenal Allah. Tak mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, kepincut kepada Allah Ta'ala, melebihi keinginannya kepada apapun yang lain. Jadi kalau kita belum begitu tertarik kepada Allah, itu semata-mata karena kita belum mengenalnya. Kalau kita tidak takzim kepada Allah Ta'ala, karena kita belum mengenalnya. Coba contoh ya, ada anak-anak kecil yang tidak tahu bahwa ada seorang tamu waliullah. Anak-anak itu hormat, enggak, kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Jadi semakin kenal itu semakin hormat, semakin kenal itu semakin cinta. Itu tanda-tandanya kenal. Tanda-tandanya kenal. Jadi gitu ya. Apa pernikahan tadi? Saya ulangi, pernikahan tadi adalah pernikahan antara dimensi Allah Ta'ala yang tersembunyi sebagai potensi, sebagai kekayaan yang tidak dikenal itu, kuntu kanzan mahfiyan itu. Nah, ketika itu sudah tersentuh dengan firman-Nya juga, fa uhibbu an u'raf, aku cinta untuk dikenal. Nah, cinta untuk dikenal otomatis Allah menciptakan alam. Nah, antara dimensi keilahian yang tersembunyi dan dimensi keilahian yang sudah dikenal, nah itu yang disebut sebagai an-nikahus sari fi jami'i dzarari. Jadi pernikahan yang berlangsung di dalam seluruh partikel, dalam seluruh makhluk. Berarti begini ya, pada seluruh makhluk itu, pada seluruh makhluk termasuk pada debu-debu, pada daun-daun yang berguguran, pada apa saja, pada seluruh makhluk itu di situ ada kehadiran Allah.
Nah, bagaimana kita bisa merasakan, bisa menangkap dengan kekuatan rasa bahwa pada segala sesuatu ada kehadiran Allah. Nah, itu pentingnya kita. Jadi kita menempuh riyadhah, menempuh sembah sujud kepada Allah Ta'ala, diantaranya agar kita bisa merasakan Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Makanya di sini disebutkan al-huwiyatus sariyah, ya. Identitas keilahian itu berlangsung pada seluruh yang ada, pada seluruh makhluk. Bahkan ya, andaikan ada manusia yang disebut sebagai orang sesat, di situ tetap ada kehadiran Allah. Ada kehadiran Allah Ta'ala. Jangankan pada orang sesat, pada makhluk-makhluk yang dianggap tak berakal, di batu-batu, di cuaca malam yang membuat kita menggigil, di apa saja, itu ada kehadiran Allah itu. Jadi mustahil ada makhluk yang tidak menyimpan kehadiran Allah, mustahil. Maka karena itu kita belajar membuat hati kita peka agar kita bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Begini ya, segala sesuatu itu ada, segala sesuatu itu wujud, segala sesuatu itu terjadi, itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Bahkan kalau yang terjadi itu sama sekali tidak kita inginkan. Misalnya kita katakanlah ya, diguna-guna sama orang gitu loh. Misalnya, itu tetap kehendak Allah. Kalau tidak, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Iblis menjadi iblis sebagai si penggoda karena kehendak Allah kok. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali itu membuktikan adanya kehendak Allah. Maka diungkapkan Masya Allahu kana, apa yang dikehendaki Allah itu ada, terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki tidak ada, tidak terjadi. Ini dia, makanya ada seorang sufi yang menyiasati berbagai macam kehendak Allah. Kehendak Allah yang cocok dengan selera dan kehendak Allah yang tidak cocok dengan selera, disiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Yaitu memandang asal usul yang cocok dan asal usul yang tidak cocok itu adalah Allah Ta'ala. Karena itu si sufi tadi menjadi orang paling berbahagia kapanpun. Berbahagia. Kalau kita kan manusia itu ya, kalau misalnya berdagang, dagangannya laris, berbahagia toh. Kalau dagangannya bermasalah, tidak laris, ya kebalikannya kan itu. Nah, kalau si sufi ini tidak. Si sufi ini misalnya berdagang, laris dan tidak laris, bahagianya sama. Kenapa? Karena sama-sama dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan apapun kehendaknya itu terbaik. Gitu loh. Kalau kita kan berusaha agar kehendak Allah itu sesuai dengan keinginan kita, nah, itu disebut baik. Kemudian kalau kehendak Allah tidak sama dengan keinginan kita, disebut kurang baik. Disebut kurang baik. Nah, itu berarti apa? Kita mau mereduksi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan diri kita. Jangan. Jadi kita itu ya hidup sementara, jangan mau dipelokoto oleh kesedihan. Hidup sementara kok sedih, gitu loh. Hidup sementara kok tidak bermakna, kok tidak bernilai. Hidup sementara kok ruwet, gitu loh. Mending kita berdendang di dalam kecintaan kepada hadiratnya. Itu jauh lebih bermakna ketimbang apapun. Jadi kalau kita sedih karena persoalan-persoalan eksternal, sesuatu yang terjadi di luar diri kita, kita juga berbahagia karena persoalan eksternal, segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, maka betapa sangat labilnya diri kita dipingpong oleh berbagai macam keadaan. Dipingpong oleh berbagai macam keadaan. Nanti hanya merasa tergores dikit, itu sudah ngambek sengambek-ngambeknya. Nah, itu kan belum kaji tasawuf itu. Ngambek. Nah, kalau sudah ngambek itu ekspresinya banyak sekali itu. Bisa diem, disapa, gimana Pak? Diem aja. Oke Pak, diem aja. Waduh, itu sudah tergores itu. Jangan sampai begitu eman-eman. Jangan sampai seperti itu. Contohnya itu banyak sekali itu kalau begitu. Yang tidak sesuai dengan selera berubah langsung raut wajahnya, tenang aja.
Gimana jawabannya? Enggak menjawab itu? Oh, berarti setuju. Enggak menjawab. Sebab kalau hukum fikih, kalau ada calon istri dibilangin sama calon suami, kau mau nggak sama aku? Nggak menjawab, berarti mau itu. Nggak menjawab. Bahkan menjawab tidak, bisa mau itu. Itu kalau hukum fikih itu ya. Tapi kalau hukum ngambek, nggak menjawab, oh itu betul-betul nggak setuju itu. Diam saja. Kok tidak menjawab? Diamku inilah jawaban. Berbahaya itu. Oke ya. Jadi pada segala sesuatu itu ada kehadiran Allah. Karena itu kita belajar untuk muraqabah, yaitu senantiasa merasakan kehadiran Allah Ta'ala di dalam setiap kondisi diri kita. Kalau kita merasakan senantiasa dipantau oleh hadiratnya, maka kita tidak mungkin sembrono. Gak mungkin sembrono. Kenapa? Dipantau. Jadi Allah itu maha CCTV loh ya. CCTV yang katakanlah fungsinya tidak seberapa, itu bisa membuat ciut banyak orang kok, bisa membuat ketangkep banyak orang juga. Apalagi Allah yang maha CCTV itu. Jangankan untuk lahiriah kita, batin kita di CCTV. Apa ini? Gejolaknya apa ini? Ketahuan. Nah, kalau hubungan kita baik dengan Allah Ta'ala, maka dari sekarang kita merasakan kemaha CCTV-an itu. Kita rasakan. Jadi mau bertindak jorok dan lain semacamnya, sudah merasa, enggak enak ini. Saya pasti ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin tidak. Oke, itu yang disebut sebagai an-nikahus sari fi jami'idz dzarari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan demikian disebut bertajalli. Bertajalli itu apa? Bertajalli itu mengejawantahkan diri, itu bertajalli pada segala sesuatu. Nah, tajalli Allah pada segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan segala sesuatu menampung kehadiran Allah. Contoh konkretnya begini. Ketika Allah Ta'ala bertajalli kepada pohon rambutan, maka pohon rambutan seperti itu adanya. Ketika Allah Ta'ala bertajalli pada pohon bambu, maka pohon bambu seperti itu adanya, seperti itu karakternya, dan lain semacamnya. Jadi adanya aneka ragam perbedaan itu berkaitan dengan aneka ragam kesiapan untuk menerima tajalli Allah Ta'ala. Ini gampang toh dipahami. Kalaupun tidak gampang dipahami, moga-moga tetap barokah ini. Jadi memang tidak mudah memahami apalagi merasakan. Tapi ini mengandung pengharapan. Moga-moga sikap keberagaman kita itu bukan model keberagaman yang biasa-biasa. Itu maksudnya. Moga menjadi model keberagaman yang penuh dengan rasa keilahian. Itulah maksudnya. Makanya ini pengajiannya yang tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa mendengarkan penjelasan seperti ini, lama-lama paham. Lama-lama paham. Jadi begini ya. Adanya tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kehadiran-hadirnya lewat segala sesuatu itu berkaitan dengan sifat-sifatnya. Berkaitan dengan sifat-sifatnya, berkaitan dengan nama-namanya. Jadi di dalam hidup ini penuh dengan nama-nama Allah. Contoh ya, misalnya kita menyaksikan diri kita hidup. Sekarang hidup. Itu berarti langsung bersentuhan dengan nama Allah Al-Muhyi, yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Kita misalnya setiap hari mendengarkan berita lelayu, sampun kepundhut wangsul. Misalnya. Itu kita sesungguhnya sedang diberi hidangan oleh Allah Ta'ala tentang Allah Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Setiap saat kita mendapatkan rezeki, apapun wujud rezeki itu, berarti kita berhadapan dengan nama Allah Ar-Razzaq, si pemberi rezeki, dan lain semacamnya. Jadi isi kehidupan ini
ini penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cuma persoalannya, walaupun hidup ini penuh dengan nama dan sifat Allah Ta'ala, ternyata tidak otomatis kita bisa merasakan Allah. Itu loh persoalannya. Nggak otomatis itu loh. Padahal antara kita dengan Allah Ta'ala tidak ada jarak loh. Nggak ada jarak. Tapi kenapa kita kok tidak otomatis merasakan Allah? Itulah yang disebut sebagai hijab yang diciptakan sendiri oleh kita manusia. Manusia itulah yang menciptakan hijab. Apa hijab yang diciptakan oleh manusia? Yaitu adanya kesenangan kepada segala sesuatu yang lain. Itu hijab. Adanya perhatian kepada segala sesuatu yang lain, melebihi perhatiannya kepada Allah Ta'ala. Itu hijab. Dan hijab itu yang menjadikan kita manusia tidak bisa merasakan Allah, walaupun kita sesungguhnya diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diliputi kita itu. Tapi kenapa kita merasa terasing? Kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu berada di antah berantah, jauh entah di mana. Kenapa seperti itu? Karena kita terhalang oleh berbagai macam keinginan kita kepada yang lain. Terhalang. Semakin banyak keinginan kita kepada yang lain, maka semakin terhalang. Itu yang disebut oleh salah satu lagunya Iwan Fals itu loh, bahwa keinginan itu merupakan sumber penderitaan. Jadi makin banyak keinginannya, makin menderita kita. Sebab apa? Ketika keinginan itu tak terpenuhi, makin tinggi tingkat stres kita. Makin tak terpenuhi, makin tinggi, makin tak terpenuhi. Makanya kita belajar bahwa ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, katakan, oh itu pasti terbaik, itu keinginan Allah kok. Gitu loh. Tapi untuk membuat dada kita lapang menerima bahwa itu keinginan Allah Ta'ala, gak mudah. Kenapa? Gak cocok dengan selera. Gak cocok dengan selera. Oh itu keinginan Allah, gak cocok dengan selera. Itu berarti apa? Kita lebih cocok dengan rahmatnya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Lebih cocok. Jadi kalau rahmatnya yang cocok dengan selera, pasti dia oke. Oke, sip. Nah, karunianya atau kehendaknya yang tidak cocok dengan selera kita, waduh, kok ini lagi. Jadi kita memilih yang cocok-cocok. Untuk yang tidak cocok, untuk sementara kita kesampingkan. Padahal isi dunia ini banyak perkara-perkara yang tidak cocok. Isi dunia ini banyak yang tidak cocok. Kalau harus cocok dengan diri kita, sampai mati sekalipun tidak mungkin itu terjadi kalau semuanya harus cocok. Kecuali kita meluaskan batin kita, sehingga pada akhirnya yang tidak cocok berubah jadi cocok. Itu bisa. Tapi kalau harus sama dengan kehendak kita, enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Jangankan keburukan, kebaikan enggak mungkin. Misalnya sama harus pemahaman agama, praktek agama harus sama dengan apa yang kita inginkan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin cocok. Jadi karena itu gini ya, karena segala sesuatu itu adalah garapan nama-nama Allah. Jadi kita ini digarap sama nama-nama Allah, digarap. Alam semesta digarap oleh nama-nama Allah Ta'ala. Nah karena garapan Allah Ta'ala seluruh yang ada dan terjadi itu, maka pastikan kita belajar untuk melek batin. Itu menyaksikan apa? Menyaksikan kreasi-kreasi Allah Ta'ala. Loh, Allah Ta'ala itu kalau mau menciptakan makhluk seragam, bisa loh, bisa. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu berkehendak, wahai Muhammad, maka Tuhanmu itu bisa menjadikan kalian manusia sebagai satu umat yang coraknya seragam. Jadi manusia yang tidak ada penipunya, manusia yang tidak ada niat jahatnya, manusia yang bagus semua, dan bagusnya itu seragam. Bisa? Bisa. Tapi kan Allah tidak berkehendak untuk itu. Buktinya dibikin beraneka ragam isi manusia itu. Itu tandanya Allah tidak berkehendak untuk membuat seragam umat manusia. Jadi pas aneka ragam. Jadi sesungguhnya dengan demikian hidup ini merupakan ujian.
yaitu seberapa luas batin kita untuk menampung keanekaragaman itu, seberapa luas. Jadi karena itu hidup ini harus penuh dengan berbagai macam permakluman. Dimaklumi. Kalau tidak banyak permakluman akan menggiring kita kepada dunia stres. Enggak bisa memaklumi kok. Jadi adanya enggak cocok, stres, cocok enggak stres. Wah, angel itu, angel. Jadi kehidupan ini adalah medannya Allah. Alam semesta ini medan garapan bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan demikian disebutkan bahwa setiap saat Allah itu berada dalam kondisi sibuk. Jangan dikira Allah Ta'ala itu nganggur ya, sibuk ngurusi seluruh bayang-bayang dari kalangan makhluk, mengurusi seluruh objek dari kehendaknya sendiri, sibuk. Karena itu ada sebuah doa dari seorang sufi yang menyatakan, ya man walladzi fi sya'n, wahai Tuhan yang senantiasa berada di dalam kesibukan, ij'alni min ba'di sya'nika, jadikanlah aku merupakan bagian dari kesibukanmu. Jadi kalau Allah Ta'ala sibuk ngurusi kita, kan pasti diperbaiki itu. Perbaiki, itu kan sibuk. Sibuknya Allah Ta'ala itu bukan merusak, bukan. Sibuknya Allah Ta'ala itu menumbuh kembangkan. Sibuknya Allah Ta'ala itu memperbaiki. Sibuknya Allah Ta'ala itu menjadikan segala sesuatu lebih sempurna. Jadi kita mesti berdoa agar kita itu diurusi oleh Allah. Hanya ketika kita diurusi oleh Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang baik-baik, diurusi. Jadi kita itu betapa sangat bergantung kepada hadiratnya untuk mengurusi diri kita. Nah, kalau kita diurusi, maka tandanya kita mendapatkan curahan perhatian dari Allah. Dan orang yang diperhatikan oleh hadiratnya, itu tandanya adalah orang-orang pilihannya. Nah, kalau dibiarkan, tidak mendapatkan perhatian, dibiarkan, itu tanda-tandanya orang tidak direken sama sekali itu. Kalau dibiarkan begitu, tidak direken, nggak masuk dalam perhitungan, jangan sampai. Jadi karena itu ya, suatu saat ada seorang santri yang sekarang sudah menjadi kiai besar. Santrinya Mbah Ali Maksum, kerap ya. Suatu saat santrinya itu kemudian ditarik telinganya, ditempeleng sama Kiai Ali Maksum. Nah, santri itu kemudian ditanya oleh santri yang lain yang nggak diapa-apain, gimana rasanya? Alhamdulillah, saya berarti dapat perhatian. Coba kalau saya tidak mendapatkan perhatian, tentu saja nggak mungkin menyentuh saya, itu nggak mungkin. Nah, ternyata betul ya, karena perhatiannya itu penuh dengan luapan kasih sayang, tapi wujudnya itu kalau kita sekarang sebut sebagai kekerasan. Nah, itu yang telah menjadikan sang kiai tadi mengalami hidup, menyeberangi hidup dengan penuh keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, ketimbang yang nggak diapa-apain itu. Jangankan sampai ditarik telinganya, disapa saja enggak misalnya. Loh. Jadi makanya ya, coba kita melihat dalam sejarah para nabi, betapa seluruh nabi itu rata-rata dididik oleh Allah Ta'ala dengan penderitaan. Dididik dengan penderitaan. Untuk apa? Untuk mengukuhkan kuda-kuda rohani mereka ketika mereka berhadapan dengan umat mereka masing-masing. Didikannya itu seperti itu. Didikannya seperti itu. Jadi tidak setiap perlakuan yang enak itu bisa melahirkan adanya efek pendidikan yang terpuji. Belum tentu. Malah nanti bisa kebalikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala memperlakukan Fir'aun selama 400 tahun, dicukupi rezekinya dengan melimpah ruah, dikukuhkan kekuasaannya dengan sangat berlebih. Dan selama 400 tahun itu tidak pernah dididik oleh Allah Ta'ala dengan adanya penyakit. Enggak pernah. Sehat terus menerus 400 tahun itu.
Ternyata itu menyebabkan apa? Menyebabkan Fir'aun itu terpelanting. Jadi ketika dididik oleh kenikmatan-kenikmatan, ketika dididik oleh kecukupan-kecukupan, belum tentu seorang itu lolos. Belum tentu. Jadi itulah pentingnya kenapa hidup ini harus ada kegetiran. Kenapa hidup ini merupakan percampuran antara karunia dan kepedihan. Itu pentingnya di situ. Jadi didikan itu betul-betul sangat diperlukan. Banyak ceritanya seperti itu. Misalnya begini juga ya. Kiai Dalhar waktu Congol ya. Itu nyantri di Kiai Khalil Bangkalan cuman sangat sebentar, datang sebelum subuh, setelah mengikuti salat subuh berjamaah diusir langsung pulang. Nah, istilah diusir itu kan sesungguhnya tidak mengenakan, tapi model usiran dari orang yang hidupnya sangat diberkati sekelasnya Kiai Khalil Bangkalan itu usiran yang memberkahi. Jadi pulang-pulang itu jadi ulama besar. Pulang jadi ulama besar. Jadi apa maksud dari pengusiran itu? Itu tak lain adalah menunjukkan bahwa itu merupakan wujud dari kelolosan yang hakiki. Atau seperti Kiai Maksum. Kiai Maksum itu orang tuanya Kiai Ali Maksum di Rembang. Itu nyampe di Kiai Khalil Bangkalan langsung diambilin kurungan ayam. Ambil kurungan ayam, ambil. Ayo masuk di kurungan ayam. Wah, ini ayam jago ini. Pulang. Itu kan secara lahiriah tidak enak, tapi itu menjadi sarana untuk menjadi jago ilmu, jago rohani. Jadi pandanglah perlakuan Allah Ta'ala kepada kita, terutama kita yang seringkali berhadapan dengan adanya kehendak-kehendak Allah Ta'ala yang tidak cocok dengan selera kita. Pandanglah seperti itu, bukan dipandang sebagai malapetaka. Waduh, aku kok dikirimi begini terus, malapetaka terus ini. Nah, itu cara pandang secara lahiriah, pandangannya orang-orang yang tidak mengerti ilmu rohani. Tapi kalau orang yang mengerti ilmu rohani, pastilah orang itu hakul yakin terhadap adanya kehendak Allah Ta'ala di balik adanya kegetiran itu. Jadi ya, mengaji hidup itu seperti itu. Tidak kemudian kita misalnya punya anggapan, sejak mengikuti majelisan ini, majelisan itu, lancar terus rezekinya. Wah ya, kalau begitu, betul-betul begitu, maka banyak orang berbondong-bondong pastinya. Nah, yang sering kali terjadi itu apa? Malah anggapan kebalikannya. Sejak saya tekun ngaji, sejak saya khusyuk mengelola hati, ternyata menjadi protol rezeki saya. Padahal sama-sama tidak ada hubungannya itu. Kecuali kalau apa? Kalau kita memiliki adanya penglihatan bahwa itulah cara Allah Ta'ala untuk mendidik diri kita. Jadi selama bertahun-tahun kita merasakan kenikmatan itu dengan penuh damai, dengan penuh tentram. Apakah hanya dengan mendapatkan kiriman yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan selera kita 1-2 kali saja, lantas kita ngomong kemana-mana? Makanya ya, ada seorang menteri sebuah kerajaan yang sudah bertahun-tahun mendapatkan gaji dari sang raja, bertahun-tahun mendapatkan kenaikan pangkat dari sang raja. Satu saat si raja itu menemukan buah-buahan yang bentuknya menakjubkan, tapi rasanya masih tidak tahu. Yaitu menyaksikan buah maja yang mulus itu loh. Raja itu tertarik dengan bentuknya buah maja itu. Tapi untuk langsung makan, khawatir tidak cocok dengan selera. Karena itu si menteri tadi itu dijadikan bahan percobaan. Coba kau makan dulu, nanti kalau enak, nanti ngomong saya ya. Kalau enak. Yang namanya buah maja, pasti pahit dong, maja pahit. Ketika dirasakan oleh sang menteri itu, raja tanya, gimana?
Rasanya nikmat sekali, nikmat sekali. Coba rasakan lagi. Gimana rasanya? Enak. Nah, si raja akan tertarik karena informasinya buah manja itu enak. Ketika dirasakan oleh lidahnya sendiri, sang raja itu ternyata pahitnya tidak kepalang. Kau tadi bilang enak, rasanya kayak gini nih enak. Enak raja. Bagaimana maksudmu kau bilang enak? Nah, sebab begini, saya itu sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun merasakan kenikmatan lewat tangan sang raja. Apakah hanya dengan pahit yang sedikit saya katakan dengan terus terang bahwa ini pahitnya tidak kepalang? Tentu saja ini bukan pendewasaan untuk pikiran saya. Jadi harus saya katakan manis, karena kalau dihimpun dengan berbagai macam karunia yang dulu-dulu tetap manis ini. Ya. Jadi kita itu seringkali apa? Seringkali merusak adanya kenikmatan berpuluh-puluh tahun hanya karena adanya kegetiran yang secuil. Dirusak kemudian. Seolah-olah kita tidak pernah menikmati karunia-karunia Allah Ta'ala itu loh. Padahal tetap lebih banyak porsi waktu kita menikmati karunia itu ketimbang kita merasakan kegetiran di sana. Gitu. Jadi mestinya kalau kita belajar dewasa harus kita katakan enak. Sebab rasa kita itu harus terakumulasi dengan adanya rasa-rasa sebelumnya. Tapi watak manusia kan begitu. Kalau merasakan nikmat itu diam saja. Seperti tidak ada tahadus bin nikmat sama sekali, diam saja. Beda dengan orang-orang yang kelasnya waliullah seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili, seperti Kyai Holil Bangkalan, mendapatkan berbagai macam karunia langsung dibagi-bagikan. Ayo naik haji bersama, ayo naik haji bersama. Gitu loh, langsung. Kalau Syekh Abdul Hasan Syadzili mengasih makan orang sekampung langsung. Jadi tidak dimonopoli. Itu berarti apa? Ketika mendapatkan karunia itu dibagi-bagikan, nggak meneng-meneng. Tapi ketika sudah mendapatkan berbagai macam penderitaan, sekampung orang tahu. Kenapa? Dibagi-bagikan kemana-mana. Itu bukan wataknya orang beriman. Sabda Nabi, orang beriman itu menyimpan rapat-rapat di kedalaman batinnya seluruh kesedihan yang dialami. Tapi membagikan berbagai macam kebahagiaan itu lewat raut wajahnya yang menenteramkan, yang menggembirakan itu. Nah, gitu ya. Oke ya, moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita semakin bermartabat di hadapan Allah Ta'ala dan berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita tercinta Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عباد